Sebagai manusia, kita itu punya kecenderungan untuk malas berubah. Istilahnya resistant to change. Dan ternyata ada rumusnya. Gimana cara supaya kita punya energi positif yang membuat kita lebih mudah berubah. Apa tuh rumusnya? Kita bahas yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rumus agar kita lebih mudah berubah itu kita butuh teman. Nah, teman di sini bisa dalam arti yang sebenarnya. Artinya ya memang kita butuh teman yang menemani proses perubahan kita ke arah yang lebih baik, atau teman dalam arti rumusan yang saya maksud. Saya bagi menjadi beberapa bagian, TE, M, dan AN. Ya. Yang pertama, TE. Apa maksudnya? Untuk berubah, kita perlu tersentuh secara emosi. Jadi, kalau kita punya tujuan dalam hidup, nggak cukup hanya tujuan yang jelas, tapi kita butuh tujuan yang menyentuh kita secara emosi. Karena kadang-kadang, secara logik, secara rasional, kita sebenarnya sudah ngerti kok bahwa itu baik. Kita sudah paham bahwa kalau kita bergerak ke arah sana, ini akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Tapi kalau kita nggak juga terdorong untuk bergerak ke arah sana, karena boleh jadi tujuan itu belum menyentuh kita secara emosi. Contoh, ada seorang perokok yang kepingin berubah. Dia ingin berhenti merokok, ingin lepas dari kecanduan dan ketergantungannya terhadap rokok. Dia udah ngerti bahwa rokok itu sebenarnya nggak baik untuk tubuhnya. Rokok itu menzolimi dirinya sendiri. Rokok itu menyebabkan kanker, jantung, impotensi, dan banyak gangguan fisik yang lain. Bahkan kan peringatan terakhir itu, rokok membunuh kita, na'udzubillah. Tapi nggak juga kunjung bergerak untuk melepaskan itu semua. Sampai suatu hari ada sebuah kisah, si perokok ini punya anak yang masih balita dan anaknya sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter bilang, "Pak, anak bapak ini kena gangguan paru-paru." Ya, dan diagnosa dokter besar kemungkinan karena rokok pasif, terpapar asap rokok ayahnya, mungkin sisa-sisa nikotin yang menempel di bajunya gitu ya, dan itu kena terhirup sama anaknya ketika menggendong anaknya mungkin, dan banyak sebab yang lain. Karena kejadian itu, si perokok ini sangat terpukul, dan dengan seketika perokok ini bisa berubah, bisa lepas dari kecanduan rokoknya. Ini contoh, kadang-kadang kita butuh sentuhan emosi untuk membuat kita punya energi yang lebih banyak, punya semangat yang lebih tinggi untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita menetapkan tujuan, baik itu tujuan jangka pendek sampai tujuan jangka panjang, harus menyentuh kita secara emosi. Kenapa sih Allah begitu indah menggambarkan surga dalam Quran? Kenapa subhanallah begitu mengerikan ketika Allah menggambarkan neraka? Itu harusnya membuat orang-orang yang punya iman tersentuh secara emosi. Di antara contoh tujuan yang emosional, kalau buat saya pribadi, saya sangat megang banget hadis yang Rasulullah sampaikan. Kata Rasulullah, seorang manusia, seorang anak Adam itu kalau sudah meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3. Apa aja? Yang pertama, sedekah jariyahnya. Yang kedua, ilmu-ilmu bermanfaat yang terus dimanfaatkan, yang dia bagikan selama dia hidup. Dan yang ketiga, doa anak-anak soleh. Buat saya, teman-teman, 3 isyarat dari Rasulullah ini betul-betul saya jadikan tujuan hidup. Yang pertama, saya pengen punya amal sedekah yang itu terus mengalir, sedekah jariyah. Makanya saya bersama teman-teman di PPA, teman-teman di gerakan peradaban IOA ini banyak sekali bikin ladang-ladang amal, peluang-peluang wakaf, peluang-peluang sedekah, ngajak orang berwakaf, yuk bangun pesantren bareng-bareng, ayo kita sedekah ke para penghafal Quran, adik-adik kita yang sedang belajar Quran. Mudah-mudahan nanti ilmu yang mereka dapat, yang pada akhirnya mereka jadi dai, mengajarkan ilmu-ilmunya, itu jadi amal jariyah buat kita. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang terus dimanfaatkan.
yang dia bagikan ketika dia hidup. Itulah kenapa kok saya semangat banget nulis buku, kok saya semangat banget berbagi, diantaranya berbagi lewat video seperti ini. Saya berharap banget apa yang saya sampaikan ini menginspirasi, ya dengan izin Allah, dialah Allah yang membolak-balik hati. Tugas kita kan hanya menyampaikan, ada satu dua yang dengan izin Allah dapat hikmah, tercerahkan, tergugah lewat video saya ini. Mudah-mudahan saya kebagian tuh, kecipratan amal solehnya. Yang ini bisa terus mengalir. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, yang akan terus hidup meskipun kita sudah meninggal, doa anak-anak soleh. Makanya di antara tujuan saya adalah saya kepengen banget jadi ayah yang baik. Terus belajar gimana supaya jadi orang tua yang baik, jadi suami yang baik. Belajar menjadi orang tua, ini salah satu pelajaran yang ya seumur hidup ya harus kita pelajari. Karena ini benar-benar mudah-mudahan bisa jadi wasilah kebahagiaan kita di sini dan nanti setelah kehidupan ini. Ini membangun, menyentuh sisi emosi kita ya ketika menetapkan tujuan. Makanya saya itu kalau lagi ngumpul sama anak, sama istri, biasanya 1 jam sebelum tidur ada ngobrol-ngobrol dulu gitu ya, bercanda-bercanda dulu. Saya bilang sama anak-anak saya, nak gitu ya, AA, teteh, Abi tuh kepingin banget nanti di surga kita ngumpul lagi kayak begini, bercanda-bercanda, ya main-main. Makanya kalau Abi nyuruh kamu sholat, kalau Abi nyuruh kamu ayo semangat belajar Quran, gak ada yang lain tujuannya kecuali kepengen nanti kita ngumpul bareng lagi di surga. Mudah-mudahan juga Abi bisa terus menjadi ayah yang lebih baik dari hari ke hari. Begitu juga yang saya sampaikan ke istri saya. Nah itu cara saya membangun semangat dalam diri, membangun semangat untuk keluarga saya. Ayo, setiap hari kita harus lebih baik. Ya, setiap hari kita harus berubah terus. Sampai nanti mudah-mudahan saatnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling baik. So itu TE dari rumus teman. Yang kedua ada M. Apa M ini? Agar kita lebih mudah berubah, kita butuh model, kita butuh mentor. Jadi kita butuh orang-orang yang kita kepengen kayak dia. Orang-orang yang menginspirasi kita. Mulai dari yang terdekat, mungkin guru-guru, mungkin sahabat, ya, yang itu benar-benar keren, benar-benar menginspirasi kita, sampai generasinya Rasul dan para sahabat. Makanya saya senang banget tuh belajar sirah, mengkaji betapa kerennya Rasulullah, betapa kerennya para sahabat, ya, dan para ulama. Ini punya power yang kuat, yang bisa terus ngedorong kita on the track, ya, berubah, berbenah diri ke arah yang lebih baik. Dan selain model, kita butuh mentor, seseorang yang berkenan membimbing kita, mengarahkan kita, ngasih kita petunjuk. Saya punya beberapa mentor, saya punya beberapa guru yang sering saya tanya pendapatnya, sering saya minta arahannya, sering saya minta petunjuknya ketika ada sesuatu, ya. Kita udah tahu ke arah sana, oke, kita udah punya tujuan yang itu menyentuh secara emosi, tapi kadang-kadang kita juga butuh diarahkan. Orang-orang yang sudah berpengalaman, ya, orang-orang yang dalam keilmuannya. So itu M, model dan mentor. Yang terakhir, AN. Setelah TE, M, ya, kita sudah punya tujuan yang itu emotionally touch, kemudian juga kita udah punya model yang ini jadi teladan buat kita udah punya mentor yang itu berkenan membimbing kita, dan AN itu adalah kita harus punya komitmen kebiasaan dan penyesuaian lingkungan, ya, kebiasaan dan lingkungan, ya. Yang pertama komitmen kebiasaan. Begitu kita punya niat hijrah, berubah, jangan langsung terpikir transformasi total atau perubahan yang drastis. Enggak, justru perubahan itu dimulai dari action yang kecil-kecil tapi konsisten. Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu kan tindakan kecil tapi konsisten. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah keterangan, Allah itu begitu mencintai amal-amal yang dawam meskipun sedikit. Ini penting, menunjukkan pentingnya konsistensi. Nggak apa-apa berubah 1%, tapi setiap hari. Begitu kita punya niat kepengen sholat malam, jangan langsung berpikir, oke, sholat malam langsung berapa 11 rakaat. Mulai dari mungkin 2 rakaat plus 1 witir. Baca Quran, jangan langsung berpikir one day one juz. Oke, ada kalanya kita nanti di level itu insya Allah. Tapi mulai dari mungkin 1 lembar setiap hari.
membiasakan zikir beberapa kalimat thayyibah setiap pagi dan setiap sore, membiasakan doa mulai dari yang sedikit-sedikit, tapi ini bisa konsisten. Ya. Jadi small action tapi big result itu lebih efektif, lebih powerful dibandingkan langsung berpikir yang terlalu besar, terlalu muluk gitu ya. Untuk membangun kebiasaan kita butuh tindakan yang kecil tapi konsisten. Dan yang terakhir, menyesuaikan lingkungan. Lingkungan. Kita butuh komunitas yang positif, yang kondusif, yang mendukung kita, yang kita aktif di dalamnya. Butuh ada orang yang jagain. Kalau sendirian itu agak berat. Kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh support group yang itu ngingetin kita terus. Kadang-kadang kalau kita lagi malas, begitu kita ngumpul sama mereka, begitu kita gabung dengan mereka, itu ngedorong kita lagi, menggerakkan kita lagi. So itu teman-teman rumusnya, teman. Ada yang masih ingat? Kita perlu tersentuh secara emosi, punya tujuan yang emosional, kemudian butuh model, butuh mentor, dan kita butuh membangun kebiasaan dan menyesuaikan lingkungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah jangan lupa like, subscribe, dan share kalau ini bermanfaat. Terima kasih.